Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kenikmatan yang Allah beri untuk kita, dan nikmat Allah sangat banyak sekali. Kemudian salat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta semua kaum muslimin yang mengikuti langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada hari ini Allah berkahi dan menjadi amal ibadah untuk kita semua pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami muliakan, pada hari ini tema kita adalah berkaitan dengan hewan, yaitu bagaimana kita bersikap atau memperlakukan hewan. Nah, mengapa kita bahas hewan ini? Memangnya ada apa? Kan cuma hewan. Nah, dalam kehidupan kita melihat hewan itu sangat berpengaruh pada manusia, bahkan pada kelestarian bumi ini. Tanpa hewan, tidak akan hidup kita dengan sebaik pada hari ini. Dalam Islam, kita juga melihat hewan itu memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga kita melihat dalam Al-Quran ada beberapa nama surat itu dengan nama hewan. Di antaranya apa, bapak-bapak yang tahu nama hewan dalam Quran? Al-Baqarah, sapi atau sapi betina. Kemudian ada yang lain? Al-Fil, gajah. An-Namal, semut. Ya, gajah, Al-Fil. An-Nahal. Kemudian ya, Al-Ankabut dan yang lainnya. Ini nama surat. Kita melihat ini menunjukkan pentingnya hewan di dalam Al-Quran. Nah, kita juga melihat bagaimana cerita-cerita tentang hewan dalam Al-Quran dalam berbagai situasi. Kalau dalam surat Al-Baqarah menceritakan tentang hewan menunjukkan pada ketaatan, yaitu Bani Israel, apakah mereka taat atau tidak mencari atau menyembelih hewan yang diminta. Ada Ashabul Kahfi, bagaimana hewan itu menjadi pelindung bagi orang-orang atau pemuda-pemuda yang berada dalam goa. Ada burung hudhud yang menjadi pemberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Kemudian ada juga Al-Ankabut, tentang perumpamaan bagaimana laba-laba itu membuat sebuah jaringnya. Ada juga di Ashabul Fil, antara gajah dengan burung ababil. Nah, burung ababil ini kita tidak tahu nih bagaimana bentuknya. Tapi intinya di situ ada kisahnya bagaimana hewan itu memiliki peran penting situasi dalam kehidupan manusia. Dalam kisah anak Nabi Adam yang saling bunuh. Apa di sana kisahnya? Dua burung gagak yang memperlihatkan bagaimana proses menguburkan jasad yang sudah meninggal dunia. Jadi di sini kita melihat posisi hewan itu, kedudukan hewan itu di dalam Islam sangatlah penting. Dan juga kita sampaikan tadi dalam kehidupan manusia itu, dalam kehidupan di bumi juga hewan memiliki peran penting kelestarian bumi kita. Nah, dari sini kita melihat bahasan hewan ini sangatlah penting. Bahkan sebelum nanti kita sebutkan juga, hewan ini memiliki peran tentang masuk surga atau masuk nerakanya seseorang. Kita sudah sering mendengar kisah seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dengan itu Allah mengampuninya dan masuk surga. Kita juga mendengar seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucingnya, tidak dikasih makan sampai mati, masuk neraka gara-gara kucing. Nah, ini satu kucing, satu anjing. Gara-gara memberi minum anjing masuk surga. Gara-gara menyiksa kucing masuk neraka. Jadi apa? Hewan memiliki peran penting untuk kita dan kita harus tahu tentang hal ini. Nah, Bapak-bapak yang kami muliakan, apa itu hewan? Hewan kalau dalam bahasa Arab kita bilang ada hewan, ada binatang. Kalau bahasa Arab namanya hewan. Hewan itu berasal dari kata hayah. Hayah itu artinya hidup. Nah,
Hewan itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa berbicara dan tidak memiliki akal. Sedangkan manusia adalah makhluk hidup yang bisa berbicara dan memiliki akal. Manusia memiliki tanggung jawab, mukallaf. Sedangkan hewan tidak. Karena mereka tidak punya akal. Sehingga orang gila dalam Islam tidak memiliki tanggung jawab. Kalau dia berbuat dosa, dia membunuh, dia mencuri, dia memukul, dia tidak mendapat dosa karena dia tidak berakal. Nah, bagaimana kita memperlakukan hewan? Nah, orang gila, bagaimana kita memperlakukannya? Kita tahu dia tidak paham. Nah, hewan juga tidak paham. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama bagaimana kita berbuat baik kepada hewan, menyayangi hewan, berbuat lemah lembut. Kemudian bahasan kedua kita akan melihat hal-hal yang mungkin terlihat menyakiti hewan. Nah, ini itu yang kemarin viral itu di TikTok, go vegan karena menyakiti hewan. Kita akan lihat nanti. Nah, Bapak-bapak yang kami muliakan, dalam Islam kita diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan dalam segala hal. Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah menetapkan berbuat baik kepada setiap hal. Nah, ada lanjutan hadisnya, tapi kita ambil penggalan ini saja. Nah, kita berbuat baik kepada apa? Kita berbuat baik kepada manusia yang pertama sekali. Manusia kita berbuat baik, kemudian kepada hewan. Bahkan kepada tumbuhan juga kita harus berbuat baik. Tidak boleh kita asal-asal mukul, asal-asal potong tumbuhan kalau tidak dibutuhkan. Kalau kita asal-asal, itu kita tidak berbuat baik. Termasuk juga pada benda-benda juga tidak boleh. Nanti coret-coret tidak diperlukan, pukul-pukul sini juga tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena itu merusak, bukan kebaikan. Nah, kita kembali kepada hewan. Hewan itu Allah ciptakan sebenarnya untuk apa? Yang pertama kita sudah tahu, untuk proses berlangsungnya kehidupan manusia. Kalau tidak ada hewan, tidak akan berlangsung hidup manusia seperti saat ini. Karena ada cacing yang dalam tanah yang menggemburkan tanah sehingga tumbuh-tumbuhan yang kita makan, kemudian juga hewan-hewan lain kita butuh. Nah, dalam Islam kita diperintahkan untuk menyayangi hewan. Hewan apa saja? Terutama hewan-hewan yang memang di bawah perlindungan kita. Kalau ada kita memelihara hewan, beternak, itu harus kita sayangi. Kita tidak boleh asal-asal. Misalnya kalau di kampung itu dulu, sekarang tidak tahu. Kalau dulu itu, kalau bajak tanah, bajak sawah pakai apa? Bapak-bapak, yang mungkin yang bapak tahu, pakai kerbau. Nah, pakai kerbau itu, bolehkah kita memukul kerbau itu misalnya dia berhenti? Boleh apa tidak? Capek dia, berhenti dia. Boleh apa tidak bapak-bapak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dibutuhkan. Nah, jadi disinilah pentingnya kita memahami kalau kita butuh untuk memukul hewan, dibolehkan. Ada lagi orang di rumah nih, punya kucing peliharaan, kucing rumah, bukan kucing-kucing yang mahal, kucing rumahan. Dia datang, sudah makan kita nih, dikasih makan, gak dimakannya. Biasanya orang kadang-kadang ngasihnya itu cuma nasi sama kuah-kuah dikasih. Minta lagi, datang lagi dia manjat-manjat ke meja. Nanti marah orangnya. Dipukul, ditendang. Pernah lihat bapak-bapak? Atau pernah lakukan? Ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kucing ini tidak berhak mendapatkan pukulan itu dan tidak dibutuhkan. Nah, kenapa dia seperti itu? Nanti orang bilang, udah dikasih makan tadi, masih mau minta juga. Mana tahu kucingnya sakit. Sama kayak kita. Kita kalau sakit mau nggak makan yang biasa-biasa saja? Tidak mau. Ini selera kita berkurang. Ada rasa pahit lah. Mana tahu kucingnya sakit. Atau memang dia udah bosan. Bisa juga hewan sama kayak manusia. Kadang bosan makan itu saja terus. Kita kasih dia nasi sama kuah. Ya dia mau daging juga, mau ikan juga, kasih ikan. Nah, kalau kita kasih ikan, apakah kita rugi? Tidak, rugi sedikit. Mungkin rugi sedikit, tapi apa? Kita mana tahu dengan begitu, kita juga termasuk kepada perbuatan yang tadinya laki-laki yang memberi minum kepada anjing itu yang dapat
tiket surga dengan berbuat baik kepada anjing tadi. Apalagi kucing ini tinggal di rumah kita. Walaupun mungkin kita bukan punya saya, tapi kucing ini sudah lama bersama kita. Nah, jadi bapak-bapak, dalam hal memukul, dalam hal berbuat baik kepada hewan, jika dibutuhkan dalam Islam boleh. Kalau tidak, maka kita akan berdosa. Nah, ada hal lain yang mungkin perlu kita ketahui juga. Kita juga butuh menolong hewan yang membutuhkan pertolongan kita. Yang tadi kita sebutkan ada laki-laki menolong hewan karena kehausan. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kadang kita melihat, kalau di kampung ya, di sini jarang sepertinya, kita melihat ada ayam tetangga atau ayam orang lain yang lewat itu, ternyata kakinya ini ada benang-benang, susah dia jalan, tek tek tek, kadang-kadang dah terjatuh. Nah, itu perlu kita tolong. Atau ada capung masuk ke jendela kita, salah masuk dia kan, ada lubang sedikit masuk, terkurung. Kita nggak butuh capung, kecuali misalnya kalau burung dapat, kalau kita mau sembelih boleh, kalau nggak kita lepaskan. Nah, kadang-kadang kita biarkan saja capung ini, capung masuk, terkurung, kadang-kadang antara gerigi-gerigi jendela di situ sampai dia kering di situ. Padahal kita tahu waktu dia lompat-lompat itu cari jalan, kita tahu, santai aja kita. Nah, apakah wajib? Tentu tidak juga harus wajib. Tapi kalau kita mau mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, maka sebaiknya kita ambil capung itu, kita keluarkan. Sangat mudah sekali kita ambil, lepas, aman. Nah, tapi kalau misalnya nanti yang kita jumpai dalam rumah kita itu kadang-kadang ada masuk ular kalau di kampung itu. Ada juga kalau di tempat mertua saya sering masuk lipan. Tahu apa lipan ya? Lipan itu berbisa. Nah, kalau itu baru kita bunuh. Nah, kalau kita nampak lipan, kalau kita nampak ular di kebun misalnya, atau di hutan, perlu nggak kita bunuh? Menurut bapak-bapak bagaimana? Ya, tidak perlu, karena memang hidupnya di situ. Dan kalau kita rasa tidak membahayakan, biarkan saja. Tapi kalau memang di situ jalan kita, jalan orang-orang yang lain juga perlu lewat ke situ, dan takut membahayakan, kita bunuh. Tapi kalau dia masuk ke rumah kita, ke pekarangan kita, apalagi membahayakan, kita bunuh. Bahkan diperintahkan bunuh sebenarnya. Ada beberapa hewan itu diperintahkan bunuh. Kalau jengking, ular, tikus, cicak, kemudian anjing juga, anjing gila. Kalau anjing gila perlu dibunuh karena membahayakan. Nah, Bapak-bapak yang kami muliakan, ada lagi hewan itu biasanya disakiti dalam bentuk mainan, dijadikan mainan. Nah, biasanya dulu zaman anak-anak, ya monyet, topeng monyet itu sirkus misalnya, itu yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kami zaman anak-anak itu ada ngadu semut. Ada di sini bapak-bapak. Ambil semut itu, semut hitam itu, ada pakai rumput. Di dalam sarangnya dapat 2 ekor, yang satu diputus kumisnya, yang satu berkumis diadu, mau dia berkelahi. Nah, dan ini terlarang. Adu ayam, ini paling banyak. Adu ayam ini menyiksa hewan, menyakiti hewan, dan takutnya nanti apa? Dia nuntut di akhirat. Ada sebuah hadis, seekor burung di akhirat, saya lupa riwayatnya, Tirmizi atau hadis Nasai. Nanti di akhirat burung ini berkata, ya Allah, dulu si fulan itu nembak saya, bunuh saya, tapi dia nggak dapat keperluan apa-apa, cuma mau nembak aja. Banyak kita ini, nanti kita bawa senapan angin, tengok-tengok ada burung, psst, mati burungnya. Atau ada nampak kumbang, tembak. Atau bawa ketapel, nampak tembak. Mau ngapain nembaknya? Ya cuma nembak aja, mau senang-senang aja. Ini tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena kita menghilangkan nyawa hewan tersebut dan kita tidak butuh. Kita boleh kalau kita butuh. Kalau misalnya untuk kita makan atau karena berbahaya. Tapi kalau seperti itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya dulu kita pernah seperti itu, ya kita bertobat. Dan kalau ada anak cucu kita begitu, kita nasihati. Jangan nak,
misalnya ada main-main ketapel ini. Oh, kamu main ketapel, jangan asal tembak sembarangan. Kadang-kadang ayam orang pun ditembak. Tapi kan masih foto, kita kasih yang punya. Gimana Pak? Oh, ayamnya. Marah orangnya nanti. Dulu saya banyak kali waktu kecil. Sekarang saya nasihati anak-anak. Yang paling parah itu ada teman dulu bapak-bapak. Kami suka cari telur burung. Nanti pergi ke hutan, manjat-manjat. Ada anak dapat telurnya kami ambil untuk dimakan. Tapi ada anaknya kecil-kecil itu yang masih merah-merah itu bunyi-bunyi. Diambil sama teman, dilemparkan ke dinding, ke kayu sampai mati dia. Waktu itu saya nggak ikut, cuma saya nganggap biasa saja. Sekarang baru tahu bahwasanya itu adalah bentuk dari penyiksaan. Nah, jadi kita tidak boleh yang tadi menjadikan hewan-hewan sebagai hiburan saja, untuk kesenangan saja, sehingga hewan itu terluka atau hewan itu sampai mati dan dia nanti akan menuntut. Yang hadis tadi kita sampaikan. Oh, hadiah untuk jamaah yang bisa jawab. Kalau pelihara kucing boleh kan? Pelihara kucing? Untuk kesenangan untuk sebagai. Nanti ada kita bahas Pak tentang melihara. Ada di sangkar, kita ngurung di sangkar, kemudian menyembelihnya, kemudian masukkan ke kebun binatang. Itu menyiksa atau tidak? Nah, tadi kita menyampaikan ada hadis ketika seekor burung pipit di akhirat berkata, "Ya Allah, si fulan dulu membunuh saya, menembak saya, memukul saya tanpa ada keperluan apa-apa. Maka sekarang saya menuntut." Nah, jangan-jangan nanti kita juga kena tuntut ini. Yang untuk kita hewan. Kita berakal. Hewan tidak berakal. Nah, yang paling ngerinya, hewan sama hewan nanti pun dikisos Bapak-Bapak. Mungkin Bapak-Bapak tahu ayat terakhir surat An-Naba. Ayatnya berbunyi, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akhir surah An-Naba mengatakan, orang kafir berkata, "Ya Allah, seandainya dulu itu aku hanya tanah saja." Apa maksudnya? Ibnu Katsir membawakan hadis dari Sahih Muslim, tidak salah. Nanti di akhirat itu 2 ekor kambing itu dikisos. Ternyata dulu ada 2 ekor kambing, satu punya tanduk panjang, yang satu lagi nggak bertanduk. Nah, karena yang satu punya tanduk, dia lebih kuat. Jadi tanduk-tanduk, yang ini nggak bisa balas. Nanti di akhirat dibangkitkan dua-dua, yang punya tanduk hilang tanduknya, yang nggak bertanduk muncul tanduknya. Nanti dia membalas. Setelah selesai jadi tanah, nggak dimasukkan neraka atau ke surga. Nah, orang kafir nampak, kenapa aku nggak jadi tanah aja? Maksudnya, kenapa aku dulu di dunia nggak jadi binatang aja? Kalau di binatang aman, ternyata dia manusia. Nah, ini binatang sama binatang nggak ada akalnya dua-dua, tetap dibalas. Nah, kita ini satu berakal, satu enggak, tentu lebih berhak lagi untuk dibalas. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan tentang menjadikan hewan sebagai bahan hiburan. Nah, banyak hal lagi yang sampaikan Rasulullah, diantaranya kalau kita punya hewan tunggangan, tidak boleh kita memberikan beban lebih dari kemampuannya. Seperti kalau kuda misalnya, delman. Nah, kalau di kami namanya bendi. Nah, kadang-kadang bawa barang banyak sekali. Kita melihat beberapa video itu sampai kudanya itu terjatuh karena saking beratnya, capeknya. Udah capek disuruh juga. Dan itu tidak boleh, karena itu menyakiti hewan, memberikan beban melebihi kemampuannya. Nah, masalahnya kadang-kadang orang nggak punya rasa sayang kepada hewan. Jangan pada hewan, manusia pun nggak sayang dia. Orang kesusahan pun dibiarkannya. Nah, ini masalah juga. Nah, karena ini masing-masing orang berbeda. Ada yang saking sayangnya, ada yang sebagian itu kasihan. Nah, saya dulu pernah, kita sudah sampaikan tadi, hewan yang disuruh bunuh itu
ular, kalajengking, anjing gila, tikus, sama satu lagi cicak. Ya, cicak ini menarik. Cicak ini kalau kita bunuh, sekali bunuh dapat 100 pahala, kalau tidak salah. Ya, kenapa disuruh bunuh? Kan kasihan cicaknya nggak ngapain. Kenapa kira-kira Bapak? Karena waktu Kisah Nabi Ibrahim dan di Nabi Muhammad di gua yang bersama Abu Bakar ketika kabur itu. Di zaman Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad juga, ya betul. Nabi Muhammad mengatakan cicak itu termasuk hewan-hewan fasik. Nah, sebagian orang bilang itu kan cicaknya nggak ngapa-ngapain, cuma cari makan, ya kan? Kenapa kita bunuh? Nah, Rasulullah lebih tahu daripada kita. Bahwasanya cicak itu merusak, merugikan, termasuk diantaranya cicak itu buang kotorannya itu merusak. Kalau misalnya kena pakaian merusak. Dan menariknya, siapa yang membunuh cicak dapat pahala. Nah, tapi ada orang dia nggak mau. Saya percaya cicak itu hewan fasik. Saya percaya bunuh cicak itu dapat pahala. Tapi saya nggak tega bunuh cicak. Ya sudah, dia nggak mau, bukan wajib. Tapi kalau dia mau dapat pahala. Nah, termasuk juga tikus. Saya dulu pernah ngontrak, kemudian libur 1 bulan, libur Idul Fitri, tinggalkan rumah kontrakan. Balik kembali ternyata di bawah lemari sudah bersarang tikus dengan anak-anaknya. Saya terkejut. Angkat lemari, induknya lari naik ke atas Ke atas plafon. Tinggal anaknya 3. Nah, anaknya ini masih kecil, tapi tidak terlalu kecil, sudah berbulu, sudah bisa lari. Sudah buka mata, tapi belum bisa manjat. Jadi lari-larinya kalau misalnya seperti ini, larinya cuma segini ke dinding, dari lagi ke sana. Saya lihat, kasihan saya, ini anak tikus baru mau hidup, baru mau menikmati hidup. Saya bunuh atau tidak ini? Akhirnya saya ambil 3 ekor itu, masukkan dalam kotak, saya kasih makan, besok pagi saya bawa ke kebun di samping dekat kontrakan. Karena kasihan. Rupanya besar dia balik lagi, jatuh-jatuhlah piring apa. Akhirnya saya kasih kasih lem. Dulu kamu saya sayang, saya kasihan, sekarang kamu merusak. Sudahlah, ini nasibmu. Nah, kadang-kadang begitu, kita kasihan, nampak ular kasihan. Nah, seharusnya tidak. Kalau memang merusak dia, kita tidak perlu kasihan. Tapi kalau memang kasihan juga, tidak mau bunuhnya, ya terserah saja, tanggung risiko. Nah, kemudian juga menjadikan hewan untuk dalam perlombaan. Apa ini boleh? Ya, menjadikan hewan untuk perlombaan. Nah, kalau dalam Islam boleh-boleh saja hewan itu jadikan perlombaan selagi tidak menyiksanya, tidak menyakitinya, dan tidak membuat hewan tersebut dirugikan. Tetap penganiayaan, tetap dirugikan, tapi tidak dianiaya. Misalnya lomba pacu kuda, kemudian lomba burung apa Pak? Garapan sapi, ya. Garapan sapi atau lomba burung. Apa ini perlombakan dari burung? Suaranya, kita nemani suaranya, nggak apa-apa. Nah, yang nggak boleh itu lomba adu ayam, ada lomba banteng juga kalau salah itu. Adu kerbau, ada adu kerbau juga. Sampai mati kerbaunya malah kadang-kadang. Adu domba. Adu domba orang itu yang diadu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam, tadi Bapak bertanya, melihara kucing untuk kesenangan atau melihara yang lain. Nah, kita boleh memelihara hewan asalkan hak-haknya terpenuhi.
Misalnya melihara burung, masukkan ke sangkar. Tapi ada orang yang mengatakan, kalau melihara hewan ini, kita sudah mengambil hak kebebasannya. Betul loh ya Bapak, ada kan? Dia masuk sangkar. Burung ini punya hak untuk terbang. Burung ini punya hak untuk mencari pasangan. Kadang-kadang dalam sangkar itu cuma satu. Tapi yang sebagian orang mikir, oh kasih dua lah, biar ada pasangannya, biar ada teman. Tapi kebanyakannya burung itu satu ekor dalam satu sangkar. Burung ini juga butuh makan makanan yang dia pilih sendiri. Karena dia makhluk hidup, kata mereka. Kemudian juga ada lagi namanya kebun binatang. Nanti kita masukkan, nanti datang sana ada onta, padahal di Indonesia, onta kan daerah-daerah gurun. Ada harimau, ada macam-macam hewannya. Nah, gitu juga hewan punya hak kebebasan. Nah, nanti kita bahas hewan punya hak untuk hidup, kata orang vegan. Nah, kira-kira ini bagaimana Bapak? Setuju? Tidak setuju? Nah, kita sebagai umat Islam, dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah mengatakan, Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Untuk siapa kaliannya? Untuk manusia. Jadi, apa saja yang ada di bumi ini, itu adalah untuk tujuan kehidupan manusia. Kemudahan hidup manusia, kelestarian hidup manusia, kesenangan hidup manusia. Nah, tapi walaupun semua itu diciptakan untuk manusia, manusia memiliki keterikatan tentang hukum-hukum yang berlaku. Nah, tentang hewan ini, bolehkah kita? Boleh. Bukankah itu menyakiti hewan? Iya. Bukankah itu merampas hak kebebasan hewan itu? Iya. Tapi itulah hewan gunanya Allah ciptakan untuk manusia. Kan enggak untuk dimakan. Iya, memang enggak untuk dimakan. Tapi untuk kesenangan manusia. Karena manusia juga butuh kesenangan. Tengok-tengok, oh gini onta. Tengok-tengok, besar buayanya. Nah, enggak masalah. Asalkan pemilik hewan tersebut memberikan makannya, menjaga kesehatannya. Kalau dia sakit harus dibawa ke dokter hewan. Dan membersihkan tempat tinggalnya, kandangnya. Itu syaratnya. Nah, kalau begitu kayak mana? Bukankah itu menyakiti? Iya. Ada satu hal yang lebih sakit lagi daripada itu. Kira-kira apa Pak? Daripada mengurung hewan, pada jadikannya hewan di kebun binatang. Yang lebih sakit daripada itu. Dan kita sepakat semua boleh. Dikandangin. Ada lagi yang lebih sakit daripada itu. Pada hewan. Lebih menyakiti hewan. Apa Pak? Tidak ngasih pasangan. Tidak ngasih makan dilarang. Nah, yang paling sakit itu, yang paling menyiksa hewan itu adalah menyembelih hewan itu sendiri. Itu dia kesakitan. Kita melihat dia sakit. Betul Bapak ya? Ketika kita nyembelih hewan, saya nggak tega kalau misalnya nyembelih hewan itu ayam misalnya. Ada kadang-kadang ibu minta sembelihkan ayam, mertua, tolong sembelihkan ayamnya sama abang saja. Karena saya kasihan nengok hewan itu disembelih, nanti lompat-lompat kesakitan. Lompat dia karena kesakitannya. Nah, menyembelih hewan itu lebih sakit, lebih menyiksa daripada mengurung hewan tersebut di dalam sangkar. Dan semua umat Islam yang berakal sehat, yang menyetujui syariat-syariat Allah, itu boleh. Ketika menyembelih hewan boleh, yang sakitnya sangat luar biasa, maka yang lain jelas lebih boleh lagi. Nah, semua umat Islam setuju, kecuali umat Islam yang mengatakan go vegan itu. Nah, orang-orang yang menyatakan tidak boleh makan hewan, orang vegan ini, kata mereka, hewan adalah teman. Hewan bukan makanan, kata mereka. Tidak ada seekor hewan pun yang rela dieksploitasi. Siapa saja yang memakan hewan berarti telah bekerja sama dalam menyiksa hewan, kata mereka. Nah, apa jawabannya?
Yang pertama yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya semua yang ada di bumi ini termasuk hewan untuk manusia, asalkan cara penyembelihannya sesuai dengan yang ada dalam syariat. Nah, yang kedua, mereka orang-orang yang tidak mau makan hewan ini, yang hanya makan sayur-sayuran, yang hanya makan buah-buahan ini, ternyata mereka juga telah berkontribusi dalam membunuh hewan yang lain. Apa hewannya? Hewan-hewan yang ada pada tumbuhan tersebut yang kita biasa sebut hama. Ternyata petani-petani itu membunuh hama-hama itu agar para vegan ini tetap bisa makan sayur, tetap bisa makan buah-buahan. Ternyata kamu orang vegan juga ikut andil dalam pembunuhan hewan-hewan yang lain, pembunuhan terhadap walang sengit misalnya, pembunuhan terhadap belalang ketika memang belalang sangat banyak, pembunuhan terhadap tikus yang di sawah-sawah, pembunuhan terhadap babi. Nah, jadi ternyata kalian tidak terlepas juga dalam membunuh hewan. Kemudian juga kita mengatakan, mereka mengatakan hewan itu kesakitan ketika dibunuh, disembelih. Apakah mereka bisa memastikan bahwasanya tumbuhan itu juga tidak sakit saat dipotong, saat dicabut? Karena tumbuhan juga makhluk hidup. Bedanya tumbuhan makhluk hidup yang tidak bernyawa, sedangkan hewan makhluk hidup yang bernyawa seperti kita manusia. Nah, apa buktinya kemungkinan tumbuhan juga sakit? Yang pertama kita melihat tumbuhan itu ada kalanya tumbuhan itu sakit, sehat, sakit, kemudian sampai layu juga. Nah, sama kayak hewan juga, dia sakit, lemas. Kita juga melihat ketika sebuah tumbuhan atau tanaman itu dipotong ada getahnya. Nah, sama juga kayak hewan, ada darahnya. Tapi kita tidak tahu memastikan ini, butuh keilmuan sains untuk membuktikan apakah tumbuhan ini sakit atau tidak ketika dipotong. Nah, jadi tidak bisa juga mereka mengatakan hewan itu kesakitan. Ternyata tumbuhan bisa juga kemungkinan juga sakit. Buktinya tadi, dia sampai layu, dia sampai juga sakit dan sehat, dia juga tumbuh berkembang seperti hewan, dia juga punya anak. Ada anaknya tumbuhan itu, kita ambil induknya misalnya. Dia juga ada perkawinannya supaya dia bisa berbuah. Ada putih sarinya, ada macam-macamnya. Ada jantan betinanya juga. Nah, ini membuktikan tumbuhan juga hampir mirip dengan hewan. Nah, ternyata itu akal-akalan mereka saja karena mereka kemungkinannya karena kasihan sebenarnya. Karena kasihan yang berlebihan. Dan kemudian juga kita melihat hewan sama hewan saja saling memakan, saling menyakiti. Kenapa kita mengatakan manusia menyakiti hewan? Hewan sama hewan yang kalian lindungi saja saling menyakiti. Bahkan tumbuhan, ada tumbuhan yang makan hewan. Betul ya Bapak ya? Beberapa tumbuhan itu makan hewan. Contohnya apa itu? Kantong semar itu. Bunga Rafflesia juga, bunga Rafflesia ya. Nah, yang dutan yang besar itu. Ada juga sebagian yang berduri-duri itu kalau kita lihat videonya. Nanti muka buka gini, tiba-tiba masuk semut, masuk belalang, maka tutup. Untuk makan mereka. Tumbuhan saja makan hewan. Tumbuhan yang mereka makan hewan. Nah, itu beberapa bentuk bantahan kepada orang-orang vegan. Nah, kira-kira apa hukumnya? Kalau orang kafir oke. Kamu kafir terserah kamu. Orang Islam bagaimana? Kalau ada orang Islam mengatakan tidak boleh bunuh hewan, tidak boleh sembelih hewan. Bagaimana Bapak? Menyelisihi? Ya, menyelisihi. Gimana Bang? Mengharamkan yang halal. Ya, mereka mengharamkan yang halal dan ini terancam jatuh kepada kekufuran. Karena ini sangat terlarang dalam Islam dan juga bentuk mereka itu meragukan apa yang telah Allah sampaikan. Mereka meragukan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Siapa saja yang ragu terhadap yang Allah sampaikan,
dalam Al-Quran, dalam hadis. Al-Quran misalnya, satu titik saja umat Islam ragu, kafir. Satu huruf saja ragu, kafir. Nah, apalagi sangat banyak sekali ayat menyatakan tentang memakan hewan ini. Ada di antaranya Nabi Ibrahim menyembelih ketika kurban. Kita perintahkan untuk kurban. Kemudian juga ada tamu Nabi Ibrahim datang ketika ingin menghancurkan daerah Nabi Lut, kaum Sodom. Itu beliau menyembelih seekor sapi. Nabi Muhammad sangat banyak sekali kita melihat beliau menyembelih kambing untuk akikah cucu beliau. Beliau juga menyembelih hewan kurban. Beliau juga menyembelih hadyu ketika beliau berhaji dan yang lain-lain. Dan mereka mengatakan ini tidak manusiawi, ini kejam. Ternyata mereka telah menuduh Nabi Muhammad kejam. Ternyata mereka telah menuduh Nabi Ibrahim kejam. Akhirnya perbuatan mereka tersebut dapat menjatuhkan mereka kepada kekufuran. Nah, kita jangan ikut, biarkan saja. Nah, yang penting kita tahu kalau kita mau menyembelih hewan ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi, ada adab-adabnya. Di antaranya yang pertama sekali Rasulullah mengatakan dalam hadis sebelumnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yurih ahadukum wal yuhidda ahadukum syafratahu wa yurih dzabihatahu. Kata Rasulullah, Allah menetapkan kepada semua manusia untuk berlaku kebaikan. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Apa itu? Pisaunya ditajamkan, kemudian hewannya ditenangkan. Nah, terkait membunuh cara yang baik, ini ada membunuh dalam perang. Nah, berarti bunuh orang ini. Kejam lagi bunuh orang, tapi perang perlu. Ada yang membunuh hewan, yang membunuh seperti tadi, yang memang bukan untuk dimakan. Nah, membunuh hewan, tadi kita sudah bahas tentang orang vegan tidak boleh bunuh hewan menyakiti. Sekarang kita lihat, membunuh hewan, yang tadi kita melihat mungkin ada ular, ada tikus, ada kalajengking, itu kita juga bunuh dengan cara yang baik. Apa cara yang baik? Cara yang baik adalah bagaimana hewan tersebut mati lebih cepat. Nah, kadang-kadang ada orang itu disiksanya, ambil dulu sedikit badannya, semut misalnya, semut diambil sedikit, ini sedikit, tidak boleh, bunuh secara cepat. Ada nyamuk paling mudah membunuhnya. Ada nyamuk, langsung pukul mati. Ada lagi yang biasa sering kita bunuh itu pacat. Tahu apa ya pacatnya? Lintah ya, yang di darat tapi. Nah, lintah kita bunuh. Kadang-kadang ada orang itu disiksanya dulu lintah itu. Dihidupkan api sedikit-sedikit itu ada. Atau dikasih garam sedikit-sedikit sampai mati. Udah potong aja pukul mati. Nah, ini bentuk penyiksaan. Jadi kita boleh membunuh, bukan berarti ya kita bersenang-senang dengan membunuh hewan tersebut. Ada orang malah kadang-kadang hidup-hidup dipukulnya, potongnya sampai mati. Itu menyiksa. Nah, itu membunuh hewan yang boleh dibunuh, termasuk juga hewan yang diperintahkan untuk dibunuh tadi, seperti cicak. Nah, kalau menyembelih, kata Rasulullah yang pertama, hewannya harus alat sembelihnya harus tajam. Karena kalau nggak tajam, hewannya akan lama mati dan dia kesakitan disembelih. Kemudian menenangkan hewan sembelihan tersebut, jangan takut-takuti. Nanti letakkan ayamnya sini. Pertanyaan dari ibu-ibu. Oh, ya siap. Nanti letakkan ayamnya. Ini, kamu lihat ini pisaunya, kamu akan saya sembelih. Atau ada juga kalau pas musim hewan kurban, musim kurban, hari Idul Adha atau Idul Fitri yang menyembelih beberapa ekor hewan itu. Nah,
Nanti diikat di sini satu sapinya, sini satu, kawannya disembelih depannya. Tahun kemarin itu di kampung kami itu kayak gitu. Sapi yang di sini itu ketakutan luar biasa. Ini kawannya disembelih nih, di sini ketakutan, apa namanya, beraung-raung dia. Mau dilepaskan talinya sampai putus, ada yang putus. Kenapa? Karena dia ketakutan. Nah, ini adalah salah satu bentuk tidak berbuat baik kepada hewan. Nah, dalam hal ini kalau misalnya nanti kita pulang kampung, kita jadi panitia kurban, sebaiknya hewan-hewan yang belum dipotong ini letakkan tempat lain, yang mau dipotong di tempat lain sehingga dia tidak ketakutan. Inilah bentuk berbuat baik kepada hewan dengan menyembelihnya dengan cara yang baik. Mungkin itu saja. Kalau ada yang ditanyakan, Bapak-bapak boleh ditanyakan, atau ada saran, kritik, silakan disampaikan. Ya, Pak. Gimana, Pak? Ada lapan yang khusus Pak, yang diajarkan Rasul. Membunuh hewan yang mengganggu bacaan. Sejauh yang saya pelajari tidak ada, Bang. Tidak ada doa-doa khusus untuk melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya kita mau, ya boleh saja kita berdoa baca bismillah atau yang lain. Nah, yang ada itu waktu menyembelih itu harus baca bismillah. Kalau mau lengkap, ya bismillah Allahu Akbar. Kalau mau bismillah saja boleh. Nah, kalau membunuh hewan yang mengganggu harus baca bismillah, boleh kita baca, boleh tidak. Yang penting hewan itu kita bunuh agar kita terhindar dari gangguannya. Ya, Pak. Tapi saya pernah dengar Iya, di itu. Yaitu untuk memelihara kucing itu katanya tidak boleh karena binatang yang bertaring. Melihara kucing juga tidak boleh karena binatang yang bertaring. Ya. Ada hadis itu, saya lupa lafaznya lengkapnya, kata Rasulullah tentang najis kucing. Kata Rasulullah, tidak masalah karena kucing ini tawafina fi buyutikum. Kira-kira begitu lafaznya. Kucing ini adalah hewan-hewan yang hidup bersama kalian di rumah kalian. Nah, taring kucing ini memang bertaring tapi dia bukan hewan buas. Nah, begitu, Pak. Kalau yang bertaring dalam hadis itu, yang haram itu adalah hewan buas. Singa, harimau, dan yang lain. Ya. Ada ini pertanyaan ibu-ibu sebelum kita selesaikan. Dalam Islam mengharuskan berbuat baik pada sesama makhluk, termasuk hewan. Bagaimana hukumnya bila memperlakukan hewan, binatang melebihi daripada ke manusia? Ini ada kelainan sebenarnya pada orangnya ini. Tapi kalau mau berbuat baik kepada hewan, saking sayangnya dia, boleh-boleh saja. Terserah dia, misalnya ngasih makan 3 hari sekali, ngasih yang mahal-mahal, kalau dia sanggup, boleh-boleh saja. Gimana, Pak? Yang menyayangi binatang kan dianjurkan. Iya, dianjurkan menyayangi binatang. Nah, cuma kalau melebihi menyayangi manusia ini berlebihan. Iya, agak lain sedikit. Kemudian nomor 2, kisos pada binatang, sifat hewan itu ada buas dan tak buas. Bila sifat hewan itu buas, apakah salah? Atau kisosnya bagaimana? Karena buas adalah kodratnya. Ya, intinya hewan itu yang paling penting itu nggak ada akalnya. Ada hewan buas, ada yang tidak buas. Apakah tetap dikisos juga? Nah, kalau kita lihat hadis yang Muslim tadi, iya. Semua hewan yang melakukan penganiayaan, saya tidak tahu ya yang khusus makanan, ini beda lagi. Ada hewan singa cari makan, menangkap kelinci. Ini saya tidak tahu. Tapi kalau dia singa sama singa, mungkin seperti yang tadi bisa jadi juga dikisos. Yang terakhir, binatang yang berpahala dibunuh, salah satunya adalah ular. Bagaimana bila ular itu tidak berbahaya, tidak berbisa?
yang banyak dipelihara pecinta binatang ular. Ya, tadi sudah kita sampaikan, hewan yang diperintahkan dibunuh itu bukan kita wajib bunuh. Termasuk yang dapat pahala tadi cicak. Nah, kalau kita misalnya mau melihara cicak, ada orang melihara cicak, Pak, pernah lihat? Ada. Tokek, kayak tokek juga, tokek masuk cicak, dipelihara. Tidak apa-apa dia pelihara hewan-hewan seperti itu, dia pelihara ular, terserah, boleh. Tetap dia harus berbuat baik kepada hewan tersebut, walaupun itu hewan buas. Kadang-kadang ada sebagian orang melihara harimau, singa juga. Boleh-boleh saja, semua hewan ini boleh dipelihara. Hewan apapun boleh dipelihara, asalkan tetap menjaga keselamatan dan tidak membawa kepada keburukan. Dan kasih makan dan yang lain-lainnya. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga setelah ini sikap kita kepada hewan bisa lebih baik. Mana yang kita berbuat baik, mana yang perlu kita bunuh, mana yang tidak, yang kita pukul, yang tidak boleh jangan kita pukul. Seperti kucing tadi yang paling sering banyak saya lihat, kucing datang mau makan, kucing kelaparan, kucing sakit, udah saya kasih makan tadi, datang lagi dipukul, sakitan, udah sakit, kasihan kita kucingnya. Takut-takutnya nanti dia nuntut, sebagaimana hadis tadi, burung yang tadi itu diperlakukan dengan cara aniaya. Sekian, terima kasih. Ini yang ini mungkin nanti bisa Ustaz Budi banget melanjutkan hadiahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.